Baik lagi dengan gue Gian, and welcome to Cinema Journey. Di dalam episode ini, gue akan ngebahas tentang game yang mau diadaptasiin lagi filmnya, yaitu Borderlands, yang nanti bakal digarap oleh Eli Roth. Ini memang beritanya belum ada apa-apa nih, baru cuman dikasih tahu bahwa nanti yang nulis skenarionya adalah yang nulisnya Chernobyl, terus nanti ada produser-produsernya Spider-Man. Eli Roth sendiri juga sebenarnya kalau dari film-filmnya dia tuh bukan tipe film yang wow banget. Salah satu film yang menurut gue paling menarik gue tonton adalah film Hostel. Gue juga kaget ternyata yang bikin Hostel tuh adalah Eli Roth. Dan gue cukup kaget juga ternyata Eli Roth-nya adalah beneran Eli Roth yang main di Inglourious Basterds yang jadi Berju-nya. Nah, ini kenapa gue mau bahas Borderlands, karena memang ini Borderlands adalah game yang memang sangat memorable buat gue. Jadi buat kalian yang ngikutin Borderlands pasti tahu kan kalau gamenya tuh udah ada, kalau misalnya gue nggak salah tuh ada 3 installment, yang Borderlands 1, Borderlands 2, Borderlands prequel sequel, terus Tales of the Borderlands. Ini gue minus ngomongin DLC ya, yang langsung core gamenya aja ya. Terus langsung yang terakhir adalah Borderlands 3. Kalau misal kita lihat ini kan Borderlands itu sendiri, dia memang game yang banyak ngambil reference pop culture film kan. Dia ngambil referensinya Mad Max, banyak ngambil reference dari film-film kayak Jurassic Park, kayak Aliens, kayak game-game Back to the Future, kayak film-film yang memang klasik pada tahun 80 ke 90. Ada juga referensi Star Wars juga. Pokoknya Easter egg yang ada di film klasik itu muncul banyak di game Borderlands. Makanya apalagi buat lo yang memang kebetulan gamers / moviegoers, pas lagi main Borderlands pasti kan kayak anjir ini referensinya ini banget, wah ini Terminator banget, wah ini apa banget, wah ini gitu-gitu deh. Lo bisa menemukan banyak Easter egg di game itu. Nah, sekarang kita bicara soal adaptasi game menjadi film. Mungkin memang Eli Roth ini, kalau misal gue pribadi sebenarnya kalau misal kita lihat Borderlands, kalau misalnya ngeliat nih, Eli Roth tuh malah menurut gue pasnya yang main, terus tapi yang garapnya tuh entah itu Quentin Tarantino atau Tim Miller gitu. Tapi kalau misalnya dia menjadi sutradaranya, itu gue sebenarnya belum ada gambaran sama sekali, tapi kalau dilihat kayaknya cocok sih dengan warna stylenya dia. Kayak dia tipenya yang kayak action, bisa dicampur komedi, bisa dicampur dengan sesuatu yang dark komedi juga. Jadi mungkin itu sebuah kombinasi yang pas, tapi kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya di sini mau gue bahas adalah story-nya kira-kira yang diangkat yang mana ya? Karena kalau menurut gue, kalau misalnya emang lo yang suka banget sama Borderlands kan pasti tahu the best itu adalah, kalau gue pribadi adalah Borderlands yang kedua. Makanya yang Borderlands kedua itu di milking terus kan ceritanya, di prequelnya aja sequel, prequel sequel. Terus udah gitu di Borderlands 3, terus Tales of the Borderlands yang nanti itu mau ngekaitin ke Borderlands 3 itu masih ngehook ke villainnya di Borderlands 2. Emang Handsome Jack ini sukses banget. Kalau Borderlands 1 menurut gue terlalu nanggung, terlalu kentang. Ini mau ngebuka setengah-setengah, kayak mau cek ini game berhasil apa enggak, tapi ternyata berhasil, akhirnya dipol-polin di Borderlands 2. Tapi di Borderlands 1 itu ada core protagonisnya, itu si Firehawk, si Lilith, terus ada si Roland, ada si Mordecai. Nah, jadi memang kalau misalnya buat yang belum tahu, Borderlands itu adalah kayak dunianya tuh kayak Mad Max, jadi tentang Vault Hunter atau pemburu harta karun yang memang mencari harta karun dari alien. Vault itu, si Vault Key, yang itu adalah harta karun dari peradaban alien. Di universe Borderlands adalah Pandora, itu tuh kayak buminya gitu. Dan cuman di situ, di petualangan situ tuh biasanya Vault Hunter-nya ada 4 dan itu mereka petualangan. Tapi itu misalnya kalau versi di game. Nah, kalau misalnya di film nih, gue nggak tahu dia bakal ngambil perspektif mana. Apakah nanti bakal menggunakan karakter yang ada di game menjadi protagonisnya atau bikin karakter baru? Ini gue juga penasaran kalau misalnya memang kalian juga ngikutin Borderlands, ketika Borderlands itu mau digarap live action-nya, itu harapan kalian kayak gimana? Kalau gue pengen mungkin sebenarnya protagonis di dalam Borderlands ini adalah tidak ada sama sekali di dalam game. Ini sebenarnya kenapa gue pengen kayak gitu, karena kesulitan kalau misalnya memang adaptasi game ke film adalah mereka pengen buru-buru memberikan fan service ke fans gamenya, sehingga elemen story-nya biasanya terbengkalai. Dan salah satu dari studi kasusnya itu di Tales of the Borderlands, walaupun itu si Flynn sama si
Vaughn itu adalah karakter yang udah ada di DLC-nya. Tapi itu kan mereka karakter baru. Cuman mereka memiliki formula bagus kalau misalnya membangun sebuah storytelling yang memang pendekatannya itu film. Jadi FYI guys, kalau misalnya Tales of the Borderlands itu adalah game tapi kayak film. Kayak waktu di episode gua sebelumnya yang dimana itu kita main game tapi kayak nonton film. Sebenarnya itu kita nonton film yang berinteraksi aja. Gue sih berharap kalau misalnya Borderlands itu sama Eli Roth digarap menjadi film, gue pengen tuh karakter protagonis tuh baru. Tapi karakter-karakter yang memang kita suka kayak Lilith dan kawan-kawan, Maya dan macem-macem, Athena dan siapapun yang lu mention dan lu suka di Borderlands itu menjadi sebagai plot device-nya, jangan menjadi protagonisnya. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki development karakter, sudah memiliki perjalanan story sendiri di dalam gamenya. Kalau misalnya itu mau digarap lagi jadi film, gue takut ini seperti bagaimana yang terjadi oleh Resident Evil di versi filmnya. Singkat aja, kalau misal memang Borderlands ini mau digarap karena memang mumpung masih dalam tahap development banget, itu gue pengen sebenarnya protagonisnya adalah ada sebuah karakter yang memang merepresentasikan sebagai protagonis di dalam dunia Borderlands ini, tapi cerita mereka itu sesuai dengan timeline yang memang ditujuin dan menjadi pelengkap gamenya. Dalam artian gini, kalau misalnya lo nggak main gamenya, lo bisa menikmati filmnya, tapi kalau misalnya lo main gamenya, film ini bisa menjadi suplemen yang bagus ke seluruh timeline Borderlands. Bisa menjadi kayak bridging supaya story-nya tuh keep going dan tanpa harus ada segmented tertentu bahwa ini cuman di film ini dibuat untuk orang-orang yang main Borderlands. Nggak kayak gitu. Karena Borderlands sendiri juga itu game yang memang based on banyak ke movie reference. Oke, tapi kita tunggu saja update-nya karena memang nih si filmnya tuh masih sangat tahap development yang baru, siminil banget gitu, karena memang ada pandemi ini. Jadi memang si Project Borderlands ini mungkin masih slow pace, dan ini mungkin baru masih recollecting doang nih. Oke, Eli Roth, lu jadi sutradara, oke, lu yang jadi gini, lu jadi gini, kayak kita nggak tahu apa yang terjadi nanti, fix gimana. Jangan-jangan gue sih curiga jangan-jangan nanti ujung-ujungnya Eli Roth ikut main juga gitu, karena sayang sih Eli Roth, aktor sekelas itu nggak main di dalam film Borderlands. Itu karakternya Borderlands material banget, apalagi buat kalian yang tahu. Oke, mungkin sekian dulu dari gua untuk episode Borderlands gini. Share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Kalau misalnya menurut lu apa sih yang lu hindari, apa yang harus mereka hindari ketika memang Borderlands itu mau digarap ke movie adaptation. Karena di sini ada garis bawah nih, movie adaptation yang dari game itu memang susah dan rentan melakukan kesalahan besar karena dia pikir memberikan fan service equals sukses. Tapi menurut kalian gimana? Share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Dan kalau misalnya lu suka sama obrolan film, gue juga ada podcast nih di Ngopi, ngobrolin film. Di situ udah ada puluhan episode dan lu bisa cek di Spotify. Dan kalau misalnya lu suka sama konten ini, lu bisa lah diklik tombol subscribe-nya dan aktifin tombol loncengnya supaya tahu kalau misalnya gue update video lagi. Oke, thank you. Udah kelamaan nih outro-nya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Engkak.